Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menampilkan video tentang periodisasi sejarah kerajinan. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bung Fakta Jaya. Nama saya Yusuf Bikri Masih. Nama saya Muhammad Farah Fernando. Saya Aisyah Tasdini. Saya Wafa Jessica. Saya Muhammad Jarani Sutra. Saya Akbar Rugah Gunawan. Materi pertama akan dibahas oleh Farah. Latar belakang periode 4000 sebelum Masehi. Sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, manusia memasuki masa Neotikum atau zaman batu baru. Ciri utama masa ini adalah: 1. Manusia sudah hidup menetap dan mulai membangun perkampungan. 2. Kehidupan beralih dari berburu meramu menjadi bercocok tanam dan berternak. 3. Teknologi berkembang, alat batu diasah halus sehingga lebih efisien. 4. Mulai muncul kepercayaan animisme dan dinamisme dan budaya megalitikum atau mendirikan bangunan dari batu besar untuk pemuja roh leluhur. Contoh kerajinan zaman prasejarah 4000 sebelum Masehi. 1. Kapak persegi, bahan batu andesit atau batu keras lain yang diasah halus. Fungsi: digunakan untuk menebang pohon bercocok tanam dan juga bisa menjadi bekal kubur. 2. Gerabah, tempat air atau tempat makanan. Bahan tanah liat yang dibakar. Fungsi: wadah penyimpanan air, menyimpan hasil panen dan kadang digunakan dalam upacara pemujaan. 3. Menhir, batu tegap, bahan batu besar yang ditegakkan. Fungsi: sebagai sarana pemujaan roh nenek moyang dan lambang penghormatan pada yang sudah meninggal. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Akbar. Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Berkembang sejak sekitar 3100 sebelum Masehi hingga 30 sebelum Masehi. Letaknya di sepanjang Sungai Nil menjadi Mesir sebagai wilayah yang sangat subur. Sungai Nil yang setiap tahun meluap membawa lumpur subur mendukung pertanian gandum, barley, sayuran dan tanaman rami yang menjadi bahan dasar tekstil. Kondisi geografis ini membuat Mesir dijuluki sebagai hadiah Sungai Nil. Kehidupan masyarakat Mesir kuno sangat teratur. Pemerintahnya dipimpin oleh seorang Firaun yang dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Sistem kepercayaan mereka bersifat politisme, menyembah banyak dewa seperti Ra atau dewa matahari, Osiris atau dewa kematian, dan Isis atau dewa kesuburan. Salah satu kepercayaan terkuat adalah tentang kehidupan setelah mati. Sehingga banyak hasil kebudayaan dan kerajinan yang dibuat berhubungan dengan kematian, penguburan, dan ritual keagamaan. Selain itu, Mesir kuno juga terkenal dengan berbagai pencapaian besar dalam arsitektur atau piramida, kuil, sistem tulisan atau hieroglif, seni patung, serta kerajinan tangan. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga memiliki makna religius, sosial, dan budaya yang mendalam. Contoh kerajinan Mesir kuno: 1. Gerabah atau tembikar. Bahan tanah liat dari tepi Sungai Nil. Proses pembuatan: tanah liat dibentuk dengan tangan atau roda putar sederhana, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan dibakar dalam tungku agar lebih kuat. Fungsinya sebagai wadah menyimpan makanan, air, minyak, serta digunakan dalam upacara keagamaan. 2. Perhiasan. Bahannya emas, perunggu, batu mulia, lapis lazuli, virus, carnelian, dan kaca berwarna. Proses pembuatannya: logam dilelehkan lalu dicetak atau ditempa, batu dipoles dengan hati-hati, kemudian dipasang dengan teknik inlay atau menyisipkan batu pada logam. Fungsinya sebagai simbol status sosial, jimat pelindung dari roh jahat, serta bekal kubur untuk kehidupan mati. 3. Kain linen. Bahan: serat tanaman rami atau flax yang banyak di tanaman di sepanjang Sungai Nil. Proses pembuatan batang rami direndam untuk melembutkan seratnya, lalu dipintal menjadi benang dan ditenun menggunakan alat tenun sederhana. Setelah jadi, kain dipotong dan dijahit sesuai kebutuhan. Fungsinya digunakan sebagai pakaian sehari-hari, simbol kesucian dalam upacara keagamaan, serta bahan utama untuk membungkus mumi. Jadi, kerajinan pada masa Mesir kuno tidak hanya bernilai praktis, tetapi juga erat kaitannya dengan agama, status sosial, dan kepercayaan pada kehidupan setelah mati. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Aisyah. Kerajinan pada zaman dinasti Han hingga Song. Jadi pada zaman dinasti Han hingga Song terbagi dalam 3 periode besar, yaitu dinasti Han, Tang, dan Song.
Nah, pada masa dinasti Han, kerajinan mulai berkembang diakibatkan stabilitas politiknya dan kemajuan teknologi. Sedangkan pada zaman dinasti Tang, kerajinan semakin maju dikarenakan pengaruh luarnya. Dan pada masa dinasti Song, mencapai puncak kehalusan serta nilai estetika yang tinggi yang menjadi ciri khas dari kerajinan Tionghoa klasik. Nah, contoh pertama dari kerajinan pada masa dinasti Han hingga Song yaitu sulam siang, di mana bahan utamanya yaitu benang sutra berwarna dan kain sutra sebagai dasarannya. Cara pembuatannya, benang sutra dipilin halus agar berkilau, lalu sang perajin menyulam motif alam seperti bunga ataupun hewan dengan teknik tusuk silang, tusuk datar, dan lapis benang tipis. Warnanya dibuat gradasi sehingga hasil sulaman tampak hidup dan 3 dimensi. Fungsinya diawali dengan pakaian istana dan upacara dan digunakan juga sebagai hiasan dinding, taplak, atau hadiah istimewa. Tentunya menjadi simbol status sosial tinggi dikarenakan hasilnya yang halus dan tekniknya yang rumit. Yang kedua ada gerabah, di mana tanah liat dibentuk dengan tangan atau roda putar, lalu dihias dengan ukiran cap atau glasir berwarna, lalu dibakar dalam tungku dengan suhu tinggi. Dulunya berfungsi sebagai peralatan rumah tangga, tempat penyimpanan makanan, dan pada masa Han juga untuk perlengkapan pemakaman atau guci makam. Yang terakhir ada batu giok, di mana bahan utamanya tentu saja adalah batu giok, kadang-kadang juga dicampur dengan batu mulia lain. Cara pembuatannya, batu digergaji atau dipahat dengan alat dari tembaga atau besi, lalu diukir halus menggunakan pasir kuarsa sebagai aprasinya, lalu dipoles hingga mengkilap. Dulunya berfungsi sebagai simbol kekuasaan, status, dan keabadian, dan juga digunakan sebagai upacara keagamaan dan pemakaman di masa kerajaan dinasti Han, dan di pada masa Song, giok juga dipakai sebagai perhiasan dan ukiran seni. Materi selanjutnya akan dibahas Abad Pencerahan. Latar belakang abad pencerahan, Renaissance 1400 Masehi sampai 1600 Masehi. Abad pencerahan atau Renaissance dari bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali adalah periode dalam sejarah Eropa yang berlangsung kira-kira dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Periode ini ditandai dengan minat yang baru terhadap budaya klasik Yunani dan Romawi kuno setelah abad pertengahan. Contoh, karya seni pencerahan, bahan, proses pembuatan, dan fungsi. Contoh, lukisan Mona Lisa dari Leonardo da Vinci. Bahan, cat minyak di atas panel kayu poplar. Proses pembuatan menggunakan teknik sfumato, yaitu teknik melukis dengan lapisan-lapisan tipis cat yang menghasilkan efek kabur dan lembut. Ia juga menggunakan pemahaman mendalam tentang anatomi manusia dan perspektif untuk menciptakan lukisan yang realistis. Fungsi sebagai potret, tetapi juga sebagai representasi ideal kecantikan dan misteri. Mona Lisa menjadi simbol Renaissance karena inovasi artistik dan penekanan pada humanisme. Contoh, patung David dari Michelangelo. Bahan, marmer. Proses pembuatan, memahat patung ini dari satu blok marmer besar. Ia menggunakan pahat dan alat-alat lainnya untuk memahat detail anatomi yang sangat akurat dan ekspresif. Fungsi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan ideal manusia. Patung ini dipesan untuk ditempatkan di Katedral Florence, tetapi kemudian ditempatkan di Piazza della Signoria sebagai simbol Republik Florence. 3. Contoh kubah Katedral Florence dari Filippo Brunelleschi. Bahan, batu bata dan mortar. Proses, ia menggunakan teknik konstruksi yang canggih dan mesin-mesin khusus untuk mengangkat material ketinggian. Fungsi, sebagai bagian integral dari Katedral Florence. Kubah ini menjadi simbol kehebatan arsitektur Renaissance dan kemampuan manusia untuk mengatasi tantangan teknis. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Yusuf. Oke, semuanya saya akan membahas latar belakang kerajinan pada zaman modern, yaitu dari tahun 1860 hingga zaman sekarang 2025.
Jadi masanya itu ditandai oleh revolusi industri yang menyebabkan produksi barang itu berpindah dari yang awalnya kerajinan tangan menjadi mesin. Lalu selanjutnya ada gerakan seni dan kerajinan atau disebut arts and craft movement muncul sebagai reaksi terhadap industrialisasi, menekankan nilai estetika dan keterampilan tangan. Lalu kerajinan berkembang menjadi bentuk seni dan desain, bukan hanya untuk alat, tapi juga menjadi kebutuhan sehari-hari. Contoh kerajinan itu yang pertama ada kerajinan kaca Tiffany dari Amerika yang muncul pada akhir tahun 1800-an. Bahannya adalah kaca berwarna, lalu tembaga. Prosesnya itu potongan kaca dipotong sesuai pola, lalu diselimuti pita tembaga, lalu disolder. Fungsi pada zaman itu ialah hiasan interior rumah mewah, seperti lampu kaca patri untuk menunjukkan status sosial. Yang kedua, batik tulis berasal dari Indonesia, berkembang pada abad ke-19. Bahannya itu kain mori, malam lilin, dan warna alami. Prosesnya itu motifnya digambar manual dengan cantik, lalu dicelupkan dengan warna, lalu malamnya dihilangkan, setelah itu baru dicuci. Fungsi pada saat itu adalah sebagai pakaian adat, simbol atau status sosial, identitas budaya, terutama di kalangan bangsa. Yang ketiga, kerajinan keramik studio berasal dari Eropa dan Jepang awal tahun 1900-an hingga sekarang. Bahan kerajinan keramik studio itu berasal dari tanah liat dan glasir. Prosesnya dibentuk manual, tidak digunakan cetakan. Setelah dibentuk, dia dikeringkan, lalu dibakar. Setelah dibakar, baru dilapisi glasir, baru dibakar lagi. Fungsi pada saat itu yaitu sebagai objek seni, dekorasi rumah, dan serta peralatan makanan unik. Baiklah, itu saja video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. See you.